pagi untuk kita. Semoga kalian sehat-sehat dan tetap semangat. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Membuat Anda salam saja ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita masuk bab 3, karya keselamatan Allah melalui tokoh-tokoh perjanjian lama. D. Ester, perempuan pemberani. Kisah Ester mengesankan tapi juga dramatis. Di tengah situasi tegang dan pilihan yang sulit, Ester turut andil, bahkan mau mengambil resiko demi keselamatan bangsanya. Itu sebabnya tepatlah kalau dikatakan kisah Ester bukan cuma seorang ratu cantik nan bijaksana. Lebih dari itu, kisah Ester mengandung sisi lain yang dapat menginspirasi setiap orang. Beberapa fakta yang muncul menunjukkan Ester perempuan pemberani dan juga mencintai bangsanya. Sebagai kaum buangan dan bukan berasal dari suku bangsa mayoritas di negeri yang dikepalai Raja Ahasiweros itu, tentu tak pernah terpikirkan dalam hidupnya menjadi ratu di sebuah kerajaan yang kekuasaannya membentang luas dari India hingga Ethiopia itu. Apalagi Ester cuma anak yatim piatu. Dia dibesarkan oleh Mordekai yang mengangkatnya sebagai anak. Mordekai sendiri adalah anak saudara ayah Ester, tetapi dia dianugerahi paras cantik dan perawakannya elok yang membuatnya mendapat kesempatan menjadi kandidat ratu selama proses penjaringan yang dilakukan pihak istana. Ester adalah anak Abihail. Nama Ester mengemuka setelah Raja Ahasiweros memilihnya sebagai ratu menggantikan Ratu Wasti yang dihukum dengan cara diasingkan setelah mengabaikan titah raja. Ester dipilih melalui proses yang panjang dan ketat, sebab raja menugaskan penjaganya secara khusus mengawasi para kandidat ratu. Ada 3 bagian yang menarik dicermati untuk memahami pribadi Ester. 3 bagian itu adalah relasi Ester dengan Mordekai, relasi Ester dengan raja, dan bagaimana Ester bertindak. Relasi Ester dengan Mordekai. Ester seperti telah dijelaskan sebelumnya adalah anak angkat Mordekai. Status sosial Mordekai bukanlah siapa-siapa kala itu. Dia hanyalah salah seorang buangan yang diangkut dari Yerusalem pada masa Raja Nebukadnezar. Jadi dapat dikatakan Ester di bawah asuhan Mordekai hanyalah gadis biasa yang mungkin kehidupannya sederhana pula. Namun terpilihnya Ester sebagai ratu tidak membuatnya lupa diri. Ester tetap hormat dan menaruh perhatian pada Mordekai, orang yang telah mengasuhnya. Persis layaknya Mordekai yang selalu memperhatikan keadaan Ester. Ester tetap mendengarkan dan menuruti perkataan maupun nasihat Mordekai. Pernah ia mendengar Mordekai mengenakan pakaian yang sangat tidak layak. Ester segera mengutus penjaganya untuk memberikan pakaian yang lebih layak. Meski pakaian robek yang dikenakan Mordekai sebenarnya lebih bermakna simbolis atau duka ketimbang melambangkan kemiskinan. Siapa sangka relasi erat antara Ester dan Mordekai membawa keselamatan kepemimpinan Raja Ahasiweros dan bangsanya. Ada 2 peristiwa yang menjelaskannya. Pertama, ketika Mordekai mendengar rencana jahat Bigtan dan Teresi membunuh raja, Ester yang mendapatkan informasi dari Mordekai mengadukan rencana jahat itu kepada raja, sehingga kedua orang itu dihukum mati. Kedua, muslihat Haman untuk memunahkan bangsanya. Rencana jahat Haman pun gagal setelah Mordekai memberitahukan kepada Ester yang kemudian mengadukannya kepada raja.
Relasi Ester dengan raja selayaknya istri menaruh hormat pada suami sebagai kepala rumah tangga. Ester pun demikian. Sebaliknya, dalam kedudukan Ester sebagai ratu, tampak raja begitu sangat mengasihi dan mempercayainya. Relasi seperti ini tentu tidak mungkin terjadi jika Ester bersikap seperti Ratu Wasti. Ester tahu bahwa salah satu cara menjaga hubungannya dengan sang raja adalah dengan menjaga martabat dan kepercayaan raja. Adapun di masa lalu dalam sistem pemerintahan feodal seperti kerajaan, raja merupakan pembuat hukum atas undang-undang. Perkataan yang keluar dari mulut raja pun otomatis berlaku sebagai hukum. Jadi siapa menolak perintah raja sama artinya melawan hukum sekaligus merendahkan martabat raja. Bagaimana cara Ester bertindak? Meski dalam catatan kitab Ester tak ditemukan menyebutkan Allah, namun dari cara Ester bertindak kita justru dapat menemukan fakta lain tentang upaya Ester melibatkan Allah dalam pergumulannya. Bagian ini juga akan menunjukkan sisi keperempuanan Ester. Barangkali Ester termasuk golongan perempuan yang pandai membaca situasi, tahu mana prioritas, bisa mengendalikan emosi dan tangguh kepribadiannya. Kisah berikut barangkali dapat menjelaskan sifat Ester yang sudah saya sebut di atas. Ketika Haman, salah satu pembesar istana yang sangat dipercaya raja, merencanakan pembinasaan terhadap Mordekai dan orang-orang sebangsanya. Peran Ester sangat besar dalam menggagalkan rencana jahat itu. Apalagi niat jahat Haman telah mendapat legitimasi atau persetujuan kerajaan. Haman memanfaatkan posisinya sebagai pembesar tertinggi di kerajaan, sehingga terbitlah undang-undang yang menjadi dasar hukum pembinasaan Mordekai dan bangsanya. Setelah ada pembicaraan dengan Mordekai melalui perantaraan Hatach awalnya, lalu Mordekai meminta supaya Ester pergi menghadap raja. Mendengar itu Ester jadi galau atau risau hatinya. Di satu sisi dia tahu hanya raja yang memiliki kuasa membatalkan undang-undang yang dirancang Haman. Di sisi lain dia juga tahu ada peraturan di kerajaan yang menyatakan barang siapa menghadap raja di pelataran dalam namun tiada dipanggil bisa dihukum mati. Lain hal bila raja berkenan atas orang tersebut. Ester berada pada dua pilihan sulit, bukannya menghindari resiko. Ternyata Ester memilih usul Mordekai. Ester tahu tindakannya berisiko, hukuman mati. Namun bagi Ester, keselamatan bangsanya jauh lebih berharga ketimbang kedudukannya, bahkan dirinya sendiri. Sebelum memberanikan menghadap raja, memang Ester begitu mempersiapkan diri. Ia mengambil jalan dengan berpuasa tanpa makan dan minum selama 3 hari. Hal yang sama juga ia mintakan pada Mordekai dan orang-orang sebangsanya. Seusai dengan komitmennya berpuasa 3 hari, lalu Ester menghadap raja. Hal yang terjadi justru di luar perkiraannya. Kecemasannya pudar. Ternyata raja berkenan padanya. Saat itu bahkan raja berujar, sampai setengah dari kerajaan pun akan diberikan padamu. Walaupun mendapatkan penerimaan baik dari raja, Ester tidak terburu-buru mengadukan rencana jahat Haman. Uniknya, malahan Ester mengundang raja dan Haman datang ke perjamuan yang akan dibuatnya. Memang sepintas seperti ada upaya Ester menghindari kegaduhan di istana atau meredam amarah raja. Pendek cerita, hari perjamuan tiba, raja dan Haman hadir. Pada saat itulah Ester mengungkapkan keluh kesahnya dan segala rencana jahat Haman pada raja. Hingga akhirnya Haman dijatuhi hukuman mati dan dia dieksekusi di tiang penggantungan yang justru tadinya disiapkan untuk menggantung Mordekai. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mohon terus belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh